membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. Kita buka dengan baca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu perkenalan ya, aku baca CV dari Mbak Sofia ya. Panggilannya Mbak Sofia apa Mbak Sofia nih? Sofia aja, Mbak. Oh, Mbak Sofia. Iya. Oke, saya baca langsung dari HP aja ya. Apa mau di share screen? Nggak usah. Nggak usah, Mbak. Nama Sofia Nurinawati, psikolog klinis anak dan remaja. Personal information, nama Sofia Nurinawati, SPSI, MPSI, psikolog. Tempat tanggal lahir Bandung 2 Juli 1993, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status menikah, alamat perumahan Banjarwijaya, Klaster Katelea, B66 18 Kota Tangerang. Wah, aku Tangerang Selatan ya, Mbak? Wah. Tangerang Kota, Tangerang Selatan nih. Aku di Tangerang Kotanya, Mbak. Oke, Tangerang Kota. Iya. Work experience, psikolog klinis anak dan remaja. Kelola Kisah. Oke, Kelola Kisah dari tahun 2020 hingga sekarang ya, Mbak ya? Iya, betul. Ini tentang memberi layanan psikolog ya, konseling dan konsultasi. Oke, mitra narasumber Fahmi.Li, Fahmi Indonesia dari April 2021 hingga sekarang membuat materi dan memproduksi materi audio terkait isu-isu psikologi atau parenting. Asisten psikolog klinis anak dan remaja, Pusat Inovasi dan Psikolog Unpad, Agustus 2018 sampai Agustus 2019. Mendampingi psikolog melakukan asesmen dan intervensi pada klien anak dan remaja. Tester klinis anak, Klinik Kembang Pelangi, Swaparinama, Bandung 2015 sampai 2017 melakukan tes psikologi pada klien anak dan remaja, scoring dan membuat laporan observasi selama tes berlangsung. Educational background, magister profesi psikologi, klinis anak dan remaja, Universitas Pajajaran Agustus 2017 sampai Februari 2021. Sarjana Psikologi Universitas Pajajaran 2011 sampai 2016. SMA Negeri 4 Bandung 2011, SMP Negeri 12 Bandung 2008, SD Negeri Sukarasa 5 Bandung 2005. Oke. Kontak Sofia Nurinawati 35@gmail.com, nomor telepon 0878 241 22993, organization anggota Himpunan Psikologi Indonesia, anggota Ikatan Psikologi Klinis IPK Indonesia. Interest, tumbuh kembang anak, penanganan masalah anak dan remaja, anak berkebutuhan khusus, kualitas hidup, parenting, pernikahan. Artikel ilmiah, kualitas hidup ibu dari anak dengan attention deficit dan hypersensitivity, PVT, disorder, Jurnal Ilmiah dan Psikologi Terapan UMM 2021. Masya Allah Mbak Sofia, terima kasih ya Mbak telah meluangkan waktunya untuk kami untuk belajar bersama nih. Oke, acara selanjutnya perkenalan ya Mbak Leti. Iya, perkenalan satu-satu apa bagaimana Mbak? Kita dikenalin sama Mbak Ami aja. Oh, gitu. Jadi kami ini adalah volunteer. Kami kumpulan orang-orang yang ingin mendapatkan solusi untuk masalah anak dalam membuat kurikulum anak di rumah seperti itu. Jadi, kami ada bertujuh, saya di Tangerang Selatan, kemudian Mbak Ingrid dari Bekasi, Mbak Leti dari Bandung, Mbak Devi dari Jakarta.
Iya. Kemudian ada Mbak Ika juga dari Bekasi dan satu lagi Mbak As dari Bandung. Kemudian kami mempunyai itu ya, apa nih? Seorang pendamping yaitu siapa? Aku jadi lupa. Mas Siapa Mbak Sisi ya? ya, lupa. Gak usah grogi Mbak, gak usah grogi. Sampai lupa siapa sebelum dari Bandung seperti itu. Sampai lupa. Oke, acara selanjutnya langsung saja ya Mbak ya. Iya, boleh. Kita pemaparan materi, kemudian setelah itu Q&A, kemudian penutup. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Mbak Sofia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ami atas kesempatannya. Terima kasih pertama saya ucapkan untuk Moms First Teacher semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk bisa berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat ya Moms untuk istilahnya untuk kehidupan sehari-hari Moms nih gitu. Dalam menjalankan perannya sebagai ibu, sebagai orang tua untuk mendampingi tumbuh kembang anaknya gitu. Untuk tema hari ini saya akan membawakan tentang komunikasi efektif pada anak. Nah, oke, sebentar ya. Sepertinya saya coba share-nya langsung dari sini. Sebelum kita mulai, Moms pengen tahu dong perasaannya hari ini apa sih gitu. Boleh open mic ya, boleh Mbak Ami, Mbak Ingrid, Mbak Leti, Mbak Debbie, atau satu lagi ya ada Mbak Ika. Boleh siapapun cerita dong sedikit perasaannya hari ini apa sih? Apakah senang? Apakah lagi sedih? Atau ada rasa cemas dan lain-lain. Boleh Mangga, silahkan. Halo Mbak, salam kenal. Halo, salam kenal Mbak. Boleh Mbak Ika? Boleh. Kenapa Mbak Ami? Mbak Ami kayak bubur dicampur aduk. Aku mau cerita dikit boleh ya? Perasaan aku hari ini. Aku lega, boleh, jadi suami aku dirawat di rumah sakit. Kemarin itu nggak jelas sakitnya itu apa gitu kan. Tapi ternyata ujungnya adalah dia positif COVID. Oke. Langsung masuk isolasi. Dan kemudian kami langsung cek kan semuanya. Dia doang sih yang positif gitu. Nah kemarin baru dapat kabar kalau bisa pulang Senin atau Selasa. Dan aku pun kemarin harus isoman 3 hari. Nggak ketemu anak, nggak ketemu suami. Pertama kalinya tuh aku kayak gitu. Biasanya sepaket kan. Iya. Jadi lebih sepi sih, tapi setelah kumpul ya lebih grateful pastinya. Jadi ya itu perasaan aku. Oke. Terima kasih Mbak Ika sudah sharing. Mudah-mudahan suaminya lekas sembuh. Mbak Ika dan keluarga juga sehat selalu ya. Amin, semuanya sehat-sehat ya. Amin. Iya. Boleh tadi Mbak Ingrid. Mbak Ingrid mau share? Sebenarnya sih sama ya, suami juga kan nunggu operasi ginjal. Kalau udah ngomongin itu sebenarnya sedih juga. Tapi tadi ditanya aku lupa tuh karena senang mau bahas ini aja, ketemu sama psikologi ya Mbak Sofi. Ya, iya Mbak. Lupain aja dulu. Oke, mudah-mudahan lekas sembuh ya Mbak untuk suaminya. Mbak Leti, mana Mbak Leti? Mbak Letinya kemana? Ini anaknya ya. Ya udah aku ya. Kalau aku ya boleh Mbak. Campur aduk. Senang, sedih,
capek juga. Ya seperti itulah emak-emak sekarang. Kalau untuk sedihnya kenapa ya, karena juga anak juga sakit dari Desember, bolak-balik ke rumah sakit, ternyata yang kemarin itu yang muntah darah ternyata kelenjar getah bening dan harus operasi. Oke. Masih belum mau nyari alternatif lain biar nggak dioperasi seperti itu. Oke, iya. Makasih ya Mbak Ami, mudah-mudahan dilancarkan ikhtiarnya, anaknya bisa segera sembuh. Amin. Amin. Ada lagi? Mungkin dari Mbak Leti atau Mbak Debbie mau share perasaannya hari ini gimana Mbak? Mangga Mbak Debbie. Kayaknya aku dari tadi ngomong mulu, Mbak Debbie aja yuk. Mbak Debbie ada nggak? Kalau dari aku, alhamdulillah sehat semuanya, alhamdulillah. Cuman kemarin sempat ngedengar mertua lagi sakit gitu, tiba-tiba ujuk-ujuk meriang, pusing gitu. Jadi sempat suami tuh sempat dari kantor tuh langsung ke rumah mertua gitu. Tapi alhamdulillah sih lebih baik sih. Kalau misalnya keluarga, alhamdulillah nggak ada yang sakit. Mudah-mudahan semuanya juga diberikan kesehatan ya teman-teman keluarga. Iya, betul. Terima kasih Mbak Leti udah sharing. Iya, mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan, dilindungi oleh Allah. Karena ya yang pasti adalah yang namanya kesehatan mental juga sangat bergantung sama kesehatan fisik kita. Kalau kita sehat secara fisik, insya Allah mental kita juga sehat gitu. Oke, kita akan lanjut. Mohon maaf, ini nggak aku full screen, Moms, karena transisinya agak lama. Jadi kalau seperti ini masih bisa kelihatan jelas nggak? Tetap jelas ya? Oke. Nah, Moms, kita mulai ya. Kalau misalnya komunikasi itu apa sih gitu? Sebenarnya komunikasi itu adalah suatu tindakan atau perilaku berbagi ide, emosi, dan perasaan antara dua orang atau lebih. Mungkin yang kita tahu adalah komunikasi itu interaksi antara minimal dua orang atau lebih seperti itu. Atau komunikasi juga bisa diartikan sebagai cara orang tua berbicara dengan anak sehingga anak memahami pesan yang disampaikan oleh orang tua gitu. Jadi kita perlu tahu dulu nih, kita pahami dulu ya apa sih yang namanya komunikasi gitu. Nah, setelah kita paham komunikasi itu apa, kenapa ya komunikasi itu penting? Nah, yang pertama adalah komunikasi yang lembut, hangat, responsif sejak lahir akan membuat anak merasa aman dan nyaman gitu. Makanya kenapa namanya komunikasi itu penting sejak lahir. Bahkan mungkin ketika anak masih dalam kandungan, kita juga bisa untuk mengajak dia berkomunikasi ya, Moms, gitu. Kita ajak untuk berbicara gitu, walaupun dia ada di dalam kandungan, tapi sebetulnya bayi itu bisa loh mendengar gitu. Dia bisa merasakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan mereka, seperti itu. Nah, komunikasi juga bisa membangun hubungan antara anak dengan orang tua atau pengasuhnya. Jadi kayak kita perlu untuk membangun hubungan antara kita dengan anak dengan cara komunikasi gitu. Dan yang terakhir adalah kenapa sih komunikasi itu penting? Karena komunikasi itu bisa untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal gitu. Jadi kalau kita punya pola komunikasi yang baik dengan anak, insya Allah tumbuh dan kembangnya akan bisa mencapai potensi yang optimal gitu. Makanya kenapa ya komunikasi itu penting? Kalau misalnya kita lihat ke jangka panjangnya, yang namanya komunikasi itu akan sangat berperan penting di dalam kehidupan sehari-hari anak gitu. Nggak cuman dia berinteraksi ketika di rumah gitu ya, nanti ketika dia memasuki usia sekolah, dia coba interaksi dengan teman-temannya, dengan gurunya, bahkan nanti ketika dia sudah dewasa, dia terjun ke masyarakat dan lain-lain, itu yang namanya komunikasi itu sangat penting gitu. Makanya kenapa kita sebagai orang tua, kita adalah guru pertama anak di dalam keluarga gitu. Mereka akan mendapatkan skill atau kemampuan untuk berkomunikasi itu dari siapa gitu, dari kita sebagai orang tua gitu. Itu untuk
kenapa komunikasi itu penting. Nah, Moms perlu tahu juga nih, sebenarnya komunikasi yang baik itu seperti apa sih, gitu kan. Yang pertama adalah memberikan perhatian penuh kepada bayi atau anak saat berkomunikasi satu sama lain. Nih ya, Moms, kalau misalnya banyak nih orang tua yang, oke, sebenarnya kayak orang tua ini ada di samping anak gitu, tapi sebenarnya ketika berkomunikasi itu mungkin orang tuanya sedang melamun, memikirkan hal-hal lain, atau misalnya kayak momsnya tuh lagi kayak sambil ngelihat nonton TV atau misalnya sambil pegang handphone dan lain-lain gitu kan. Itu memperlihatkan bahwa kita tuh tidak memberikan perhatian penuh gitu kepada anak. Jadi coba untuk hadir secara penuh, baik secara pikiran maupun secara tubuh kita tuh memang berusaha untuk fokus pada anak kita gitu ketika kita sedang berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendorong anak untuk berbicara tentang apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Caranya gimana? Caranya Moms bisa kasih pertanyaan terbuka gitu. Jadi kayak misalnya Moms coba tanya keseharian anak, kamu perasaannya apa hari ini? Atau hari ini ngapain aja gitu. Atau ketika anaknya sudah mulai sekolah gitu ya, bisa tanya tadi di sekolah belajar apa aja, main apa, seneng nggak gitu. Jadi kayak Moms bisa coba dari hal-hal dari kesehariannya gitu. Nah, kalau misalnya ini dilakukan secara rutin gitu ya, setiap harinya, terus kayak dilakukan dengan konsisten gitu ya, Moms nggak hanya 1-2 kali gitu. Misalnya dalam seminggu cuman kira-kira hari Senin sama Rabu aja gitu, hari-hari lainnya kayak nggak pernah nih gitu kan, ngajak anak untuk bercerita misalnya atau berbicara tentang apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan gitu. Rasanya komunikasi yang akan dibangun juga belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan kan. Jadi memang butuh konsistensi nih gitu dalam mendorong anak untuk berbicara ini. Yang ketiga adalah mendengarkan dan menanggapi dengan tidak menghakimi. Kenapa? Karena biasanya kita sebagai orang tua itu kayak gampang memberikan judgement gitu pada anak. Kayak misalnya, ya Moms ya, kayak misalnya kayak nggak cuman hal-hal yang baik atau yang buruk gitu. Maksudnya kayak kedua hal ini juga akan kita istilahnya kayak kita tuh udah ngasih penilaian duluan, padahal yang dibutuhkan anak adalah mereka tuh ingin didengarkan dan ditanggapi, direspon gitu. Jadi coba untuk tidak langsung menghakimi anak gitu. Jadi coba dengerin dulu apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka bicarakan, lalu berikan tanggapan gitu. Tanggapan, berikan respon yang positif gitu sesuai dengan apa yang sedang mereka ceritakan atau mereka rasakan. Kalau misalnya kayak mereka lagi cerita kabar baiknya, oh iya, Bunda juga seneng deh kalau kamu merasakan itu gitu kan. Kalau misalnya mereka lagi marah, malu, sedih, takut misalnya, atau mereka lagi sedih nih, terus kayak dia nangis gitu kan, Moms tiba-tiba, nggak apa-apa, misalnya dia respon, oh iya, Bunda juga tahu kok kamu lagi sedih ya, Bunda juga ngerasain kok, atau misalnya Moms bisa selipin juga nih pengalaman misalnya yang pernah Moms rasakan juga gitu dengan si kejadian yang dialami oleh anak ini gitu. Dia akan merasa kayak, oh dulu Bunda juga ngerasain hal yang sama ya dengan aku. Jadi kayak mereka tuh merasa kayak, oh iya, Bunda peduli ya sama aku. Oh iya, Bunda ngedengerin aku nih, Bunda nanggepin aku nih. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah fokus pada bahasa tubuh dan nada suara serta kata-kata. Sehingga orang tua benar-benar dapat memahami apa yang coba diungkapkan oleh anak. Jadi Moms coba untuk lihat nih gitu ya, bahasa tubuh anak, nada suaranya, kata-kata yang dia ucapkan gitu. Sebetulnya apa sih gitu. Jadi kayak jangan sampai nih kita kayak salah nangkep gitu. Misalnya dia tuh cerita sebenarnya kayak hanya pengen didengerin aja gitu. Tapi kita tuh langsung kayak kamu tuh harusnya nggak gini misalnya gitu kan. Harusnya kamu tuh nggak boleh gini. Jadi fokuslah pada keseluruhan gitu ya, karena yang namanya komunikasi nanti akan saya bahas juga. Komunikasi itu nggak masalah komunikasi verbal, tapi ada komunikasi non verbal. Jadi kita perlu juga untuk memahami bahasa tubuhnya, nada suaranya, dan juga kata-katanya gitu, supaya kita bisa nangkep apa sih pesannya gitu kan, apa sih pesan dari komunikasi yang ingin disampaikan oleh anak pada kita.
Dan yang terakhir adalah menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan bahwa orang tua tertarik dengan apa yang ingin anak ceritakan. Misalnya kalau anaknya tipikal yang senang disentuh gitu ya, misalnya kita bisa sambil pegang tangannya, atau kayak sambil kita peluk gitu kan. Atau misalnya, kenapa? Kok Bunda lihat kamu sedang sedih ya? Ada apa? Mau cerita sama Bunda? Misalnya gitu. Atau kita juga kayak mensejajarkan tubuh gitu kan dengan anak. Misalnya kayak anak kita lebih kecil, misalnya usia prasekolah gitu kan. Kita coba untuk duduk bersimpuh misalnya gitu kan. Jadi kita face to face sama dia gitu. Dia kayak merasa, oh iya gitu, aku sejajar nih dengan Bunda gitu. Aku nggak merasa Bunda lagi menghakimi aku, atau kayak merasa Bunda lagi nasehatin aku misalnya gitu. Jadi kayak memang coba lebih aware dengan bahasa tubuh kita ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak gitu. Itu tentang komunikasi yang baik. Nah ini yang selanjutnya, kenapa ya komunikasi nonverbal itu penting? Nah, jadi komunikasi nonverbal itu bisa meningkatkan hubungan orang tua dengan anak. Karena komunikasi nonverbal yang positif memberitahu anak bahwa orang tua itu peduli dengan mereka. Jadi tidak hanya kata-kata kita saja Bunda yang perlu kita perhatikan gitu ya ketika kita komunikasi sama anak. Tapi kita perlu memperhatikan komunikasi nonverbal kita. Gitu, supaya apa? Supaya komunikasi yang terjalin itu bisa jauh lebih positif gitu dan lebih efektif gitu. Udah mati. Kedua adalah kenapa sih komunikasi itu penting? Karena bisa membantu perkembangan anak gitu. Ketika anak mendapatkan komunikasi yang hangat, aman, nyaman, dia merasa kayak kita adalah orang yang peduli dengan dia gitu. Ini tuh akan membantu perkembangan anak gitu. Nah, yang ketiga adalah bisa membantu anak belajar bagaimana berhubungan dan bergaul dengan orang lain, yang merupakan keterampilan penting bagi kehidupannya. Jadi, anak tuh istilahnya kayak belajar meniru Bunda gitu. Kayak belajar meniru Bunda ketika Bunda berkomunikasi dengan anak. Jadi kalau misalnya Bunda menggunakan bahasa tubuh yang positif gitu ya, kayak melakukan kontak mata, misalnya terus tersenyum, terus kayak mencoba untuk kayak posisi tubuhnya tuh kayak mau untuk mendengarkan dia, itu tuh dia akan jadi kayak belajar untuk oke, yang namanya komunikasi itu harus seperti itu ya gitu. Nanti ketika aku berinteraksi sama orang lain, atau aku misalnya nanti di kehidupan yang akan datang, oh Bunda ngajarinnya seperti ini loh gitu, Bunda mencontohnya seperti ini gitu. Jadi memang itu adalah sarana anak untuk belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan orang lain gitu. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa digunakan menggunakan bahasa tubuh pada anak. Yang pertama adalah menggunakan kontak mata, yang pasti tatap wajah anak gitu ya, tatap matanya ketika kita sedang berkomunikasi, membungkuk sejajar dengan anak tadi, lalu gunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan kepada anak bahwa orang tua mencoba memahami perasaan mereka. Seperti tadi kalau misalnya dia senang untuk dipeluk, misalnya gitu ketika dia merasa sedih, atau kita pegang tangannya, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan situasinya. Lalu gunakan nada suara yang menyenangkan dan postur tubuh yang santai, serta ekspresi wajah saat berbicara dengan anak. Jadi moms coba deh, coba untuk mengontrol postur tubuh, terutama ekspresi wajah gitu ya, dan nada suara. Karena mungkin terkadang emosi kita pun ikut larut gitu ketika kita sedang berkomunikasi dengan anak. Mungkin kita sedang dalam emosi yang negatif gitu ya. Taruhlah Mas misalnya sedang merasa kesal atau lagi marah misalnya gitu. Tapi coba lebih disadari lagi gitu ketika berkomunikasi dengan anak, karena ini akan berdampak pada hubungan antara orang tua dan anak akan seperti apa gitu. Jadi kayak coba untuk lebih fokus lagi gitu. Kalau misalnya sedang dengan anak ya coba seutuhnya dengan anak gitu. Kalau misalnya nada bicaranya juga disesuaikan gitu ya, nada bicaranya yang cukup menyenangkan gitu, tidak menggunakan kata-kata yang istilahnya kasar misalnya gitu, atau nada bicaranya tinggi seperti itu, supaya anak juga mau berkomunikasi dengan kita dan anak mau terbuka untuk bercerita dengan kita gitu. Yang tadi, jika anak suka dipeluk, berikan pelukan padanya, dan hindari bahasa tubuh yang
seperti misalnya kayak memutar bola mata gitu ya, atau mengetuk-ngetuk kaki atau menghela nafas panjang, karena ini akan membuat anak tuh merasa apa ya, seperti sedang dikucilkan gitu. Jadi kayak justru mereka enggan untuk berbicara dengan moms gitu. Coba deh kalau kita bahasa tubuhnya tuh menunjukkan bahwa kita mau mendengarkan gitu ya. Kita coba kayak tersenyum, kita coba tangannya tidak apa ya, tidak menutup gitu ya, kayak mencoba untuk ya kita memposisikan diri bahwa sini apa Bunda mau kok dengerin kamu gitu. Jadi kayak anak juga mau loh gitu untuk berbicara pada ayah bunda, dan gunakan juga pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu supaya mereka mau untuk berbicara, dan apa ya, untuk beberapa hal mungkin bisa dihindari kayak pertanyaan-pertanyaan yang tertutup yang hanya membutuhkan jawaban iya atau tidak gitu, karena kan nanti apa si pembicaraannya tuh akan kayak terputus gitu ya Mams gitu. Itu adalah tips menggunakan bahasa tubuh pada anak. Oke, yang selanjutnya. Oke, Mas mungkin saya sempat kayak lihat di apa di Instagramnya First Teacher tuh Mams sudah apa punya lebih dari satu anak gitu ya. Pasti usianya juga beragam. Tapi kalau yang sekarang mungkin kita akan fokus di anak usia dini. Jadi kalau dari usia saya akan bahas dari usia 0 sampai 6 tahun gitu ya. Tahap perkembangan berbicara dan bahasa anaknya seperti apa. Kalau di anak usia 0 sampai 1 tahun, cara mereka berkomunikasi adalah dengan mulai menangis gitu. Berkembang lagi, mengeluarkan suara-suara yang belum berbentuk, terus mereka juga mulai tersenyum dan senang menirukan suara atau bunyi-bunyi dari orang yang mengajak mereka berbicara. Itu adalah tahap perkembangan bicara dan bahasa anak usia 0 sampai 1 tahun gitu. Kita lanjut ke usia 2 sampai 3 tahun. Nah, di periode usia ini tuh mereka mulai bisa bicara kata-kata pertama gitu ya, walaupun kadang memang terdengar belum jelas gitu. Tapi nggak apa-apa karena di sini mereka sedang mulai belajar bicara gitu ya. Nah, mereka juga mulai nih bisa untuk melakukan percakapan dengan kalimat yang pendek, biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kata. Mereka udah bisa gitu. Terus mereka juga bisa menyebutkan hal-hal yang familiar dengan mereka, misalnya seperti nama-nama anggota tubuh, nama-nama orang yang di dekatnya, mama, papa, nenek, kakek, atau mereka juga bisa untuk menyebutkan seperti hal-hal benda-benda di sekitar yang memang sudah dikenalkan oleh orang tuanya gitu. Dan mereka juga senang nih bertanya nama benda gitu ya. Mah ini apa? Ini apa gitu. Jadi memang di usia ini tuh bisa dijadikan bahan untuk menambah kosakata anak gitu. Bisa Mams kayak tipsnya sih bisa kayak ngasih flashcard kayak gitu, atau Mas bisa kasih buku gitu ya dengan banyak gambar, terus kita kayak kenalin apa sih namanya gitu supaya kosakata anak bertambah dan dia juga bisa untuk melakukan percakapan lebih banyak lagi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah usia 3 sampai 6 tahun, mereka cara bicaranya sudah semakin jelas dan dapat dipahami dengan lawan bicaranya, kosakatanya juga bertambah banyak, bicaranya lebih dari 3 kata dalam sebuah kalimat, banyak bertanya mengenai sebab akibat kayak apa misalnya kayak mereka tanya kenapa sih mah gini gitu, kenapa sih mah dari bayi lahir gitu, dari mana misalnya gitu. Banyak keingintahuan anak yang mereka munculkan di usia ini gitu. Terus mereka juga sudah bisa menggunakan kata sifat, misalnya seperti kayak nama, cantik, misalnya gitu. Mereka sudah mulai kenal gitu dengan kata sifat. Makanya kenapa dalam membuat kalimat biasanya tuh sudah mulai bisa berstruktur SPOK gitu. Terus mereka juga bisa menyesuaikan gaya bicara dengan situasi biasanya. Gitu. Itu untuk tahap perkembangan berbicara dan bahasa pada anak. Nah, gimana ya cara berkomunikasinya? Kita mulai dengan komunikasi dengan bayi. Memang metode komunikasi utama bayi adalah menangis gitu. Jadi
Moms, kalau misalnya diperhatikan gitu ya pada tahun-tahun awal kelahiran anak tuh bisa dilihat gitu ketika kapan ya dia menangis ketika dia lapar atau haus, kapan ya ketika dia oh ternyata popoknya basah minta untuk diganti, oh ini ternyata dia menangisnya seperti ini tuh dia maunya tidur gitu. Jadi kayak pahami bahasa-bahasa istilahnya kayak apa tanda-tanda dia menangis itu apa ya gitu. Nah, penuhi segera kebutuhan mereka karena ketika mereka mulai menangis itu tuh perlu untuk sesegera mungkin dipenuhi kebutuhannya karena ini juga sebagai salah satu cara moms bisa membangun attachment loh dengan anak gitu. Jadi memang membangun attachment atau kelekatan pada anak itu bisa kita bangun sedini mungkin gitu sejak mereka lahir sampai sekitar usia sampai 3 periode sampai usia 5 tahunan gitu. Jadi kenapa baiknya memang moms segera penuhi kebutuhan mereka setelah mereka mulai menangis gitu. Karena ini juga membuat mereka bisa paham gitu bahwa mereka tuh oh dipahami loh oleh orang tuanya. Oh Bunda tahu kalau aku tuh kenapa gitu. Lalu yang ketiga adalah luangkan waktu untuk secara aktif mendengarkan bisikan dan suara bayi dengan menatap matanya, senyuman, dan pembicaraan. Jadi walaupun bayi masih terbatas ya komunikasinya dengan menangis, tapi kita juga harus membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan mereka sejak lahir gitu. Jadi kita tetap kontak mata, kita kasih senyuman, kita tetap ajak bicara. Bahkan selain bicara, kita juga bisa untuk membacakan buku nih pada anak itu pada bayi maksud saya gitu. Yang selanjutnya adalah komunikasi dengan toddler atau anak usia 2 sampai sekitar anak-anak prasekolah. Lebih penting untuk mendengarkan anak dengan penuh perhatian daripada mengoreksi kesalahan tata bahasa mereka. Jadi dengarkan aja dulu Mam sampai mereka selesai, baru nanti dan berusaha untuk tidak mengkoreksi gitu ya kata-kata yang misalnya mereka ketika mereka salah misalnya penyusunan katanya nggak masalah jangan dipotong jadi dengerin dulu aja sampai selesai gitu supaya mereka merasa didengarkan gitu. Terus berikan anak waktu yang cukup untuk menyelesaikan apa yang mereka coba katakan tadi, lalu jawab pertanyaan apapun menggunakan bahasa yang sederhana. Jadi kalau misalnya dengan anak coba deh Mas pilih kata-kata yang memang mereka pahami sederhana aja dan cenderung singkat-singkat gitu. Karena kalau terlalu panjang biasanya mereka hanya menangkap bagian gitu. Jadi kayak kalau dengan anak tuh cukup sederhana, singkat, tapi mereka juga mudah untuk memahaminya gitu. Ini tadi, luangkan waktu setiap hari untuk tidak melakukan hal lain selain berbicara secara eksplosif dengan anak. Jadi kayak coba deh Mams luangin waktu misalnya sebelum dia tidur gitu ya, coba kayak ajak ngobrol atau misalnya ada free time di sore hari sambil kayak duduk bareng gitu kan. Mas bisa kayak coba ajak anak bicara gitu ya, komunikasi. Tadi ngapain aja, perasaannya gimana gitu. Dari situ Mas bisa gali-gali dengan pertanyaan-pertanyaan lain supaya anak mau untuk bercerita lebih lanjut. Terus seorang anak yang terus-menerus menyela percakapan orang dewasa mungkin merasa kurang perhatian. Jadi memang di anak-anak toddler tuh biasanya kayak mereka tuh senang banget ya nyela ketika orang dewasa lagi ngomong gitu. Atau misalnya Mams lagi ngomong terus kayak mereka menyela gitu. Biasanya mereka merasa tuh kayak kurang diperhatiin gitu. Jadi kayak mereka tuh pengen nyuri perhatian Mams gitu. Pengen banget didengerin. Makanya kenapa kalau misalnya kita lagi ngomong sama anak, coba deh kita benar-benar fokus sama anak, coba kayak tunjukkanlah bahwa kita itu mendengarkan dia. Gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang namanya komunikasi efektif itu apa sih gitu ya? Ada 3 hal yang membangun komunikasi efektif. Yang pertama adalah listening. Listening itu memperhatikan apa yang dikatakan, melakukan kontak mata dan tidak menyela. Jadi ketika kita berkomunikasi sama anak, usahakan kita betul-betul memang active listening gitu ya. Kita benar-benar mendengarkan dengan
seutuhnya gitu. Kita tahu apa sih yang anak katakan gitu kan. Kita juga kontak mata sama dia, tidak menyela dia ketika dia sedang membicarakan sesuatu gitu ya. Jangan sampai moms, sebenarnya moms mencoba untuk lagi komunikasi ini sama anak gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya moms juga kayak, apa tadi gitu. Apa sih yang kamu omongin gitu. Itu tandanya moms tuh kayak nggak peduli gitu sama apa yang dia omongin gitu. Padahal yang namanya komunikasi efektif itu adalah salah satunya adalah listening gitu. Yang kedua adalah understanding. Jadi selain kita mendengarkan, kita juga perlu untuk memahami apa sih gitu yang dikatakan oleh anak gitu kan. Kalau misalnya moms bisa untuk kayak mengulang kembali gitu ya, mengulang kembali, maksudnya kayak bukan mengulangi lagi secara secara belak-belakan, misalnya dia bilang A, moms bilangnya juga A, tapi kayak kita bisa kayak paraphrasing gitu ya, moms kayak, oh jadi kamu lagi sedih ya, soalnya tadi misalnya teman kamu nggak ngajak kamu main, misalnya gitu. Jadi kayak dia merasa, oh ya bunda tuh ngerti ya apa yang aku omongin gitu. Jadi kayak coba untuk menunjukkan si understanding ini gitu kan. Yang ketiga adalah responding to other. Jadi merespon dengan cara yang tepat agar orang tersebut mau untuk terus berbicara. Nah, kalau responding to others itu bisa menggunakan ekspresi wajah, anggukan, atau kita juga bisa mengajukan pertanyaan lain. Jadi kayak kalau kita lagi berkomunikasi sama anak, terus kayak kita ngangguk-ngangguk, berarti kita merespon kan apa yang sedang dia ucapkan gitu kan. Misalnya kayak kalau dia lagi cerita tentang sesuatu yang senang, kita juga tersenyum gitu kan, atau kita juga kayak bisa mengucapkan, oh iya bunda juga ikut senang ya gitu, atau kita juga justru bisa mengajukan pertanyaan gitu, pertanyaan lanjutan supaya dia mau berbicara lebih lebih jauh lagi gitu. Itu terkait dengan komunikasi efektif. Nah, ini adalah beberapa teknik untuk bisa mencapai komunikasi efektif. Sebenarnya ini sumbernya adalah dari Ibu Najila Shihab. Jadi saya baca bukunya. Beliau ini adalah founder dari Keluarga Kita. Menurut saya bagus banget sih, Mams. Bisa juga Mams coba untuk terapin. Sebenarnya komunikasi efektif ini tuh bisa tidak hanya dengan anak ya, tapi juga bisa dengan suami atau misalnya dengan orang lain gitu. Mas, saya boleh mute sebentar ya? Halo Mas, maaf ya, tadi ada tamu sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, ini teknik komunikasi efektif. Jadi yang pertama adalah kita bisa mengungkapkan kebutuhan diri tanpa menyerang dan menggunakan kalimat iMessage. Jadi kayak iMessage itu kita berusaha untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan menggunakan intonasi yang intonasi yang nyaman dan menggunakan kalimat yang diawali dengan kata saya. Gitu. Jadi misalnya kalau contohnya ini Mams, kita tuh kadang kalau sama anak gitu ya, kita suka bilang misalnya, iya kenapa sih kamu tuh susah makan sayur misalnya gitu. Kenapa sih kamu tuh susah kalau misalnya disuruh belajar misalnya gitu. Nah coba deh Mams kayak diganti menggunakan kalimat yang diawali dengan apa yang Mams rasakan dan pikirkan. Contohnya nih misalnya kayak,
situasinya tuh kayak apa ya? Oke, misalnya anaknya tuh sering banget main gadget gitu kan. Nah, Mas mau coba nih untuk kayak komunikasiin gitu ya sama anak tentang apa yang Mas rasakan dan pikirkan. Misalnya gini, Bunda sedih loh kalau misalnya kakak tuh main gadget terus. Tuh. Terus Bunda tuh pengen loh punya waktu main bareng sama kakak. Main-mainan yang bisa kita mainin bareng-bareng. Nggak cuman main gadget. Seperti itu. Gitu. Jadi kayak coba utarain dulu apa yang Bunda rasakan, lalu silakan utarakan apa yang Bunda pikirkan. Tapi itu tadi diawali dengan kata saya gitu ya, misalnya Bunda atau misalnya Mama, saya dan lain-lain gitu. Ini juga bisa menerapkan ke pasangan misalnya gitu, tidak hanya ke anak aja gitu. Terus yang selanjutnya adalah mengungkapkan kebutuhan diri di saat sulit tanpa khawatir ditolak dan merasa gengsi. Mom suka ngerasa gengsi nggak sih kalau misalnya ngomong sama anak? Kayak kebanyakan orang tua tuh kayak kadang ngerasa, aduh nggak enak nih gitu ketika di saat yang sulit gitu ya untuk mengungkapkan apa yang Mams rasakan gitu. Jadi kayak Mams nggak perlu khawatir kok gitu. Ungkapin aja misalnya kayak Mama lagi butuh dukungan nih dari kamu gitu kan. Coba kamu bisa ya pahami misalnya gitu. Mama tuh lagi kayak gini misalnya gitu. Kayak coba untuk apa ya istilahnya kalau misalnya memang komunikasinya mau efektif nggak perlu pakai gengsi-gengsian istilahnya itu Mams. Jadi kayak ya udah ungkapin aja gitu apa yang sebenarnya Mams rasain gitu ketika berada di masa yang sulit gitu. Terus yang selanjutnya adalah menyatakan persetujuan walaupun tidak 100% sependapat. Gini Mams, kalau misalnya nih ya anak kita tuh udah bisa mengungkapkan suatu pendapat gitu ya. Sebenarnya kayak kalau kita merasa sebenarnya kita nggak sependapat gitu, tapi nyatakan dulu aja, oh iya pendapat kamu bagus ya gitu. Oh iya, Mom setuju kok, tapi misalnya gitu. Tapi di sisi lain misalnya gitu, kalau menurut Mom baiknya begini loh Kak gitu. Jadi kayak nyatakan dulu aja persetujuan gitu, walaupun memang nggak sependapat 100%, tapi di antara apa yang dia ungkapkan itu kayak apa ya ada sesuatu yang sebetulnya bisa untuk kita tuh seperti menghargai gitu pendapat dia gitu. Nah itu adalah salah satu cara untuk bisa meraih komunikasi efektif. Terus yang selanjutnya adalah menyatakan apresiasi dan penghargaan secara rutin bahkan untuk hal-hal yang kecil gitu ya. Kayak misalnya di keseharian kita kayak mengungkapkan suatu kata terima kasih atau kita kasih dia apresiasi kayak dia mencapai sesuatu gitu ya, dia bisa melakukan sesuatu hal misalnya kayak gitu. Oke, wah hebat misalnya gitu. Kakak bisa ya pakai baju sendiri misalnya seperti itu. Itu kayak menyatakan apresiasi itu tuh kayak bisa untuk meningkatkan komunikasi efektif loh gitu. Selain itu juga bisa untuk pasti Mom sebenarnya mau juga kan untuk bisa diapresiasi oleh orang lain gitu. Jadi kayak kita nggak bisa dong kita menuntut orang lain untuk memberikan apresiasi pada kita padahal kita juga nggak pernah melakukan hal itu gitu. Jadi kayak take and give aja gitu. Kita coba apresiasi karena orang lain pun akan mengapresiasi kita gitu ketika kita melakukan suatu hal yang bisa kita raih gitu. Yang selanjutnya adalah mengungkapkan kata maaf karena sadar apapun yang terjadi dalam hubungan adalah kontribusi banyak pihak gitu. Jadi Moms ingat nggak ada 3 kata ajaib, maaf, tolong, dan terima kasih. Betul. Nah ini juga perlu kan Moms untuk diajarkan pada anak, tapi tidak sedikit loh orang tua yang sulit untuk berkata maaf pada anak gitu karena merasa bahwa saya sebagai orang tua itu adalah orang yang menjadi contoh untuk dia gitu kan. Jadi kayak ada rasa gimana ya enggan untuk minta maaf gitu. Padahal nggak ada salahnya loh Moms kalau memang gitu ya kita punya kesalahan pada anak kita utarakan gitu pada anak. Maaf ya misalnya tadi Moms marah gitu ya sama anak. Maaf ya tadi Bunda harusnya nggak seperti itu sama kakak misalnya gitu.
Atau maaf ya, tadi Bunda ngomongnya terlalu nadanya terlalu tinggi misalnya gitu. Jadi kayak jangan malu untuk berkata maaf pada anak ketika memang itu dibutuhkan gitu. Ini adalah beberapa teknik komunikasi efektif gitu. Nah, yang selanjutnya sebenarnya ini pengen lebih ke kayak diskusi sih, Mams. Kalau misalnya nanti dari Mams apa ya yang udah dilakuin, terus nanti coba kita bahas gitu. Kemarin sih sempat kayak lihat nih tornya gitu. Ini ada 3 poin yang pengen dibahas gitu ya sama Mams di sini. Kalau boleh, yang pertama dulu ya, apa sih yang Bunda lakukan jika ingin memberikan nasihat pada anak? Biasanya apa ya yang Bunda lakukan? Boleh mau kira-kira siapa yang mau share? Silahkan Bunda. Adakah? Ya Mbak Mi. Boleh, mau siapa dulu? Mau Mbak Amin, mau Mbak Ingrid, mau Mbak Leti, mau Mbak Ika, boleh. Seringnya salah kayaknya. Jadi Nggak apa-apa. Jadi Nggak poin apa. aja. Kayak kita sharing bareng-bareng, terus nanti kayak aku coba kasih pandangan gitu. Seperti apa sebenarnya yang Bunda lakukan tuh di bagian mana ya yang sudah tepat gitu, yang mana ya yang kira-kira masih perlu diperbaiki gitu. Kalau aku biasanya langsung aja to the point. Oke. Jangan gitu, jangan. Hmm. Terus ya udah jangan gini nanti begini gitu. Tapi Oke. kadang-kadang ya gitu. Kadang-kadang nggak paham. Oke. Mbak Ingrid anaknya usia berapa, Mbak? 15, 7 sama 3. 15, 7 sama 3. Oke. Kalau yang 15 karena kan banyak trial error. Jadi aku sebutin kemarin gagalnya di mana, terus aku ngasih tahu ini kemarin kan gini coba diperbaikin gitu. Tapi tetap aja kayak kadang kurang mindful, kita masih sambil ngapain gitu. Jadi kurang maksimal gitu. Jadi kayak kita nasihatnya juga kayak nggak pakai hati gitu loh. Iya ya. Oke. Nah, sebenarnya apa yang Mbak Ingrid kalau dari penjelasan Mbak Ingrid tadi, sebenarnya Mbak Ingrid tuh udah punya insight gitu, kayak udah kepikiran, sebenarnya tuh kayak harusnya seperti ini gitu ya, kayak harusnya jangan to the point, misalnya gitu. Jadi kayak sebenarnya Mbak Ingrid udah tahu gitu apa yang harus Mbak Ingrid lakuin gitu kan, tapi kayak mungkin prakteknya ya itu butuh waktu, butuh proses gitu kan Mbak, nggak semudah apa yang kita bayangin gitu kan, apalagi mungkin dengan anak yang usianya 15 tahun ya Mbak, ini kan lagi remaja gitu kan, yang pasti adalah ini perempuan atau laki-laki Mbak? Cowok, laki. Cowok, anak cowok, iya apalagi anak cowok yang jadi kayak lagi ke temen banget misalnya kayak gitu kan, betul. Jadi kayak memang lebih tricky sih Mbak kalau ngajarin si remaja ini gitu kan, maksudnya menasehati anak remaja ini gitu. Tapi yang tadi Mbak Ingrid bilang tuh udah kayak sebenarnya kayak to the point, karena remaja tuh biasanya memang nggak suka bertele-tele, biasanya gitu. Tapi coba cari momen yang pas gitu Mbak. Jangan misalnya dia lagi kayak moodnya jelek gitu ya, kayak anak remaja kan cenderung moody gitu kan. Coba cari mood yang bagus gitu kan, kira-kira pas dia lagi ngapain gitu kan, Mbak Ingrid juga bisa luangin waktu gitu kan untuk ya coba ikutin apa yang dia sukain gitu kan, boleh gitu. Jadi kayak mencoba, kalau dia senangnya main game, coba kayak emang itu game apa sih gitu, mama pengen tahu dong gitu. Nah dari situ tuh mulai percakapan itu. Oke, misalnya kalau kemarin Mbak Ingrid pengen nasehatinnya masalah gadget gitu ya, kayak Bunda sedih deh kalau misalnya kakak main terus gitu kan. Bunda pengen juga dong ngobrol sama kakak. Bunda pengen tahu loh gitu. Kakak tuh kesehariannya kayak apa gitu. Siapa tahu Bunda bisa bantu kalau kakak lagi ada masalah gitu. Jadi kayak apa ya?
ya tricky banget sih Mbak gitu memang kalau menghadapi anak remaja gitu. Jadi memang iya, jadi kayak kita juga butuh kesabaran juga gitu. Bener yang tadi Mbak Ingrid bilang kayak trial and error tuh pasti gitu ya Mbak, karena kita juga kayak karakter anak juga beda-beda kan gitu. Nggak bisa kita nyamain anak kita dengan anak saudara kita misalnya gitu. Dia coba lakuin apa, kita nyobain hal yang sama belum tentu kan gitu. Itu akan ngefek di anak kita gitu. Jadi kayak itu sih. Coba aku pengen denger dari moms yang lain dong. Misalnya dari Mbak Ami, Mbak Leti, Mbak Ika, Mbak Devi, boleh. Kalau aku juga biasanya to the point, tapi kayaknya momennya hati ada adiknya, jadi Oke. Iya. Jadi sebenarnya ini bisa coba dilakuin yang iMessage tadi sih Mbak gitu, karena ketika kalau anak langsung kayak to the point gitu ya, mereka kayak jadi kayak merasa dihakimi gitu. Iya betul, dijudge. Mereka tuh kayak merasa dijudge gitu. Jadi kayak coba untuk karena kalau anak udah dijudge tuh jatuhnya kayak nggak akan mau lagi gitu untuk ngedengerin kita gitu, biasanya gitu. Jadi bisa dicoba tuh tadi yang iMessage itu, terus kayak bahasa tubuh kita gitu ya, kayak nada suara kita juga bisa dikontrol gitu ya, nggak yang pasti greget deh gitu, pengen kayak nadanya tuh tinggi gitu ya, tapi percayalah anak jadi enggan gitu untuk mendengarkan gitu. Kalau misalnya kita coba berusaha membangun situasi yang menyenangkan gitu ya buat anak, anak akan lebih mau kok dengerin gitu, apapun nasihatnya gitu. Jadi kayak gitu tadi, coba dulu apa ya yang kita rasain dari perilaku dia itu gitu yang dia munculkan, terus apa yang kita pikirkan gitu. Sampaikan aja, tapi menggunakan kalimat awalnya tadi adalah bukan langsung kamu A B C D E gitu, enggak, tapi kayak kalau bunda merasa tuh begini, bunda pengen deh kalau misalnya kamu tuh begini gitu. Jadi kayak mereka juga merasa oh iya bundanya peduli gitu. Itu sih. Oke, nah kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalnya ini, apa ya yang bunda lakukan ketika ingin mengajarkan suatu tanggung jawab pada anak? Boleh, mau siapa? Harusnya sih contohin dulu, tapi kadang kitanya ketawa deh Mbak Ami. Itu padahal kalau pakai teladan tuh sukses ya Mbak Ami ya, tapi kadang kitanya juga ya begitulah so-so, tapi maunya anak nurut. Jadi gimana? Oke. Itu dari Mbak Ingrid. Mbak Ami, Mbak Leti, Mbak Ika, Mbak Dewi gimana? Dulu kayak mau belajar nyapu kan harusnya nyontohin, kita udah nyontohin tuh masih belum gitu ya anaknya. Iya, oke. Ya Mbak Leti. Mana Mbak Leti? Iya, kalau maaf dari tadi tuh kelempar gitu, internetnya agak-agak error. Iya, jadi kalau misalnya kan anakku yang pertama kan usianya 7 tahun. Kalau misalnya jadi sering buat ngajarin suatu tanggung jawab, misalnya kayak apa ya, Azam sekarang ini ya udah mandiri, udah nyuci piring misalnya, atau enggak buang sampah. Nah terus pertama kali yang dia lakukan sih adu argumen gitu. Adu argumen, kenapa harus aku, kenapa buang sampah, kenapa kayak gitu. Ya udah, jadi pertama-tama mungkin kalau untuk Azam tuh yang dia kayaknya jago di verbalnya, jadi aku puasin rasa keingin tahuannya dulu gitu. Karena begini, karena begitu gitu. Ya udah dari situ dia punya kesadaran sendiri, bukan kesadaran sendiri kayak punya frame di pikirannya, oh itu toh manfaatnya kayak gitu sih. Jadi dia mulai mau kayak gitu sih, tapi nggak berlaku juga di semua. Nggak berlaku di semua ini sih. Jadi karena aku sering kalinya
males adu argumen kan dia Mm. kalau apa-apa tuh adu argumen terus jadi akunya kalau lagi males ya gitu. Ya, Iya, gitulah pokoknya. Seringnya kayak gitu ngomongnya. Oke. Kalau dari Mbak Ika atau Mbak Dewi mungkin ada yang mau share lagi? Kalau aku sih sama kayak Mbak Leti tuh mirip banget. Mm-mm. Jadi usianya juga sama kan, udah 7 tahun. Dan kayaknya di masa-masa Oke. usia seperti itu kan, Ya, mereka itu apapun itu apa ya, selalu adu argumen, bener ya, gitu. betul. Betul. Jadi nggak hanya kenapa, tujuannya apa, nggak gitu, tapi Iya. kenapa. Tapi dia tuh yang ada aja alasannya, ngelesnya gitu. Iya, betul. Itu Capek ya Mbak ya. itu lagi di tahapan yang sangat-sangat sangat Iya, sulit pasti Mbak. Oke. gitu. Jadi apa? Ya sama sih tanggung jawab itu pertama ya misalnya sholat gitu ya. Sholat itu harus tepat waktu. Jadi biasanya saya bikin alarm sholat. Terus ketika sholat ya harus sama-sama. Jadi saya tuh harus wudhu dulu. Saya udah wudhu baru ngajak anak-anak gitu. Iya, betul. Nggak bisa cuma nyuruh, ayo sholat, tapi akunya belum wudhu, belum pakai apa namanya, bekenah gitu kan. Iya, betul. Gitu. Jadi emang harus dicontohin dan akhirnya tuh ya aku pikir mengajarkan mereka bertanggung jawab, mengajarkan aku juga bertanggung jawab gitu. Kadang kan aku juga suka lelet ya sholatnya gitu. Aduh masih ada kerjaan gini ya. Tapi akhirnya dengan mengajarkan mereka, aku juga belajar di situ. Oke. Ya, makasih. Iya, makasih Mbak Debi udah mau sharing. Oke, sebenarnya moms tuh udah apa ya? Udah tahu gitu ya apa yang perlu dilakuin. Moms juga udah coba gitu kan. Sebenarnya kayak moms tuh hebat loh gitu, bisa untuk mencobakan itu gitu ya, dan kayak udah tahu sebenarnya oh iya karena anaknya misalnya tadi anaknya tuh perlu kayak dipuasin dulu nih rasa ingin tahunya gitu ya secara verbal, dia diberikan penjelasan itu udah sesuai banget gitu ya, kayak ketika anak bertanya misalnya nih kita mau mengajarkan suatu tanggung jawab misalnya membereskan mainan gitu kan, pasti anak tanya kenapa sih harus aku yang beresin gitu. Itu terus kayak nanti ada pertanyaan lain nggak apa-apa, memang anak perlu untuk dijelaskan gitu ya kenapa dia perlu untuk melakukan hal itu. Dengan begitu dia kayak tahu oh iya oke, itu jadi tanggung jawab aku ya mah, misalnya kayak gitu. Dan bisa bertahap nih moms gitu kan, kayak kalau kita mau kasih tanggung jawab sama anak tuh nggak bisa misalnya langsung beruntun gitu. Atau moms bisa dimulai dengan membuat suatu rutinitas gitu. Kalau kayak buat anak-anak yang usianya 7 tahun gitu ya, kalau misalnya TK juga mungkin bisa gitu ya, kita kasih rutinitas, misalnya kayak bangun tidur gitu kan, membereskan tempat tidur, ya pastinya dengan moms kan gitu, moms contohin misalnya kayak gitu, gini loh kita harus beresin ini, karena ini jadi tanggung jawab kita, ini kan kamar kita, misalnya gitu, ini kan kamar kamu, yuk mama bantuin gitu kan. Terus misalnya kayak ketika dia udah itu mandi, misalnya mandi, kita juga bisa kayak ajarkan untuk misalnya mandi sendiri gitu ya, kita kasih tahu dulu nih step by step-nya gitu kan, seperti apa. Terus nanti setelah itu kalau dia udah bisa sendiri kita cuman cukup ngawasin aja gitu kan, nanti lama-lama bisa tuh moms kayak dilepas gitu ya, untuk bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Jadi memang perlu untuk kita mencontohkan, lalu kita mendampingi, baru nanti setelah itu mereka akan bisa secara mandiri gitu. Ketika mereka sudah bisa untuk melakukan tanggung jawab itu, jangan lupa memberikan apresiasi gitu, karena kan sebenarnya kayak kita ya yang menginginkan mereka melakukan tanggung jawab itu gitu kan, maka dari itu jangan lupa untuk memberikan apresiasi gitu, supaya mereka merasa oh iya aku udah bisa nih jalanin tanggung jawab aku yang itu gitu kan. Nanti ketika diberikan lagi, cobakan lagi seperti itu. Jadi memang tidak bisa hanya istilahnya nggak bisa cuma nyuruh aja gitu, kamu harus beresin mainan kamu gitu, nggak bisa. Tapi memang harus kita juga ikut membereskan gitu kan, kita contohin dulu ini seperti ini ya, begini ya gitu.
ayo coba kamu sendiri, Bunda liatin ya, gitu. Nanti ketika dia sudah terbiasa dengan rutinitas itu, dia akan bisa dengan sendirinya, gitu. Dia merasa kayak, oh ya udah, itu memang jadi tanggung jawabku dan sudah jadi rutinitasku, gitu. Itu ya, Mam. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu tentang dua hal ini. Kalau enggak, saya mau lanjut ke topik yang terakhir mungkin. Belum ya? Oke, kita lanjut ya, Mams. Nah, ini Mams. Jadi, pengen nanya nih sama Mams semua, berapa lama sih biasanya anak memainkan gadget dalam sehari? Mau itu handphone, laptop, nonton TV, dan lain-lain. Terus apa aja ya yang dia lakuin ketika main gadget? Apakah bermain game, nonton video, misalnya gitu, atau apa gitu? Terus aturan apa sih yang sudah coba diterapkan terkait penggunaan gadget atau screen time ini? Boleh. Yuk Mams, kita share lagi. Kita sharing lagi. Ini untuk yang topik terakhir. Ayo, mau siapa dulu? Aku boleh deh. Boleh. Boleh, Mbak. Kalau berapa lama sehari tuh, kalau yang anak 7 tahun sih dia dari sore, pokoknya nonton TV sore sampai maghrib, berapa ya, 2 jam 3 jam. Terus kalau yang kecil sih paling nonton TV-nya mau deket-deket maghrib, jadi ya sejam gitu TV. Tapi kalau misalnya HP, oh ya belum ini ya, nggak termasuk sekolah online ya. Iya, selain itu. Kalau misalnya HP games atau YouTube itu cuman di weekend sejam. Kalau nah terus apa aja yang dilakukan anak bermain gadget? Kebanyakan nonton YouTube. Terus aturan apa yang sudah dicoba diterapkan? Itu sih. Jadi kalau misalnya screen time itu, kalau itu jadi maksimal 2 jam 3 jam itu tiap hari. Terus kalau di Sabtu Minggu itu ya udah kayak gitu, sejam di Sabtu atau Minggu gitu. Mbak. Boleh Mbak Devi mau share? Mau share Ya, boleh Mbak. Oke, berapa lama biasanya anak memainkan gadget ya dalam sehari? Paling anak-anak itu, kan aku udah nggak punya TV di rumah. Emang sengaja aku hilangkan TV dari rumah gitu, karena ketika itu ada smart TV itu, jadi mereka itu jadi susah, jadi screen time mulu gitu, dan mereka karena TV-nya itu saking canggihnya, dia dari jauh aja bilang Google nyalain TV, dia nyala sendiri gitu kan. Oh iya, oke. Susah mengatur ininya ya, mengatur mereka gitu, meskipun remote-nya diumpetin gitu ya. Iya. Jadi akhirnya aku putusin buat menjual TV itu, dan benar-benar nggak punya TV di rumah, alhamdulillah. Sekitar lebih dari 6 bulan lah ya gitu. Terus paling saya tuh adanya anak-anak itu coding, jadi ada les coding seminggu cuman sekali aja. Jadi mereka menggunakan laptop itu, aku udah bilang laptop itu cuma buat belajar sama buat les gitu. Jadi kalau di luar itu mereka nggak, dari Senin sampai Jumat nggak boleh menggunakan laptop selain coding sama belajar sekolah PJJ gitu. Iya. Terus yang itu tadi ya, belajar sama itu. Sebenarnya paling kalau weekend kita ke neneknya gitu kan dekat dari sini. Nah mereka boleh tuh nonton di rumah neneknya gitu ya, nonton film atau main game. Tapi itu pun cuma 2 jam. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu ke rumah neneknya ya nggak nonton. Iya, jadi kayak punya kalau di rumah nenek punya privilege gitu ya Mbak. Iya, boleh gitu. Screen time.
dan screen time. Jadi kadang tuh mereka lebih milih ke rumah neneknya sih dibandingkan, "Ayo mau jalan keluar yuk kita makan," gitu. "Enggak ah, main nenek aja," gitu. Kadang kan, Iya. saudara, sepupunya juga datang ngumpul, jadi bisa Heeh. main apa, game Oh. bareng gitu kan, berempat, Mm-mm. berlima gitu. Iya, iya. Jadi kayak gaming-gaming yang di rumah, PS apa segala macam aku taruh di Heeh. rumah neneknya gitu. Oh iya. Jadi Oke. meskipun mereka bermain, tapi nggak Heeh. sendiri. Kalau main sendiri kan anak-anak Oh. itu kan jadi apa ya, autis gitu, bukan autis maaf, Mm-mm. apa semuanya Punya sendiri aja dunianya gitu. sendiri, Heeh, ya punya dunia sendiri. betul. Tapi ketika Mm-mm. mereka bermain bersama sepupunya gitu kan, atau Iya. sama Mm-mm. omnya gitu, jadi Tetap ada ada interaksi gitu ya interaksi, ada Mbak. komunikasi juga gitu. Betul. Mm-mm. Oke. Ya, makasih Mbak. Iya, makasih Mbak Debbie sharingnya. Mungkin dari Mbak Ingrid, Mbak Ami, Mbak Ika mau ditambahin, mau sharing gimana nih tentang penggunaan gadget dan screen time di anak? Kalau gadget Sabtu aja, sebenarnya sih aku ngasihnya 15 menit. Cuma kadang suka ya gitu deh, tapi udah aku batasin banget itu setengah jam. Terus kalau paling misalkan lagi ada mau bahas sesuatu, itu kadang aku ya pasti sih ada ambil satu contoh dari video gitu. Entah itu ya pokoknya dari video YouTube lah gitu lah. Tapi itu abis itu udah selesai gitu. Kalau setiap hari sih enggak ya, enggak pernah sih. Ya udah gitu aja. Paling dulu yang gede pas pandemi mulai kenal HP, ngegame. Ya udah akhirnya pesantren aja sekarang. Alhamdulillah udah awal-awal pesantren masih nanyain, "Bun, pinjem HP," gitu kan. Kadang Iya. apa ngintip-ngintip apa namanya game bentar sama teman-teman. Enggak nanya teman-teman, tapi kan katanya itu sosialisasi mereka ya. Jadi enggak Iya. aku tahu sih temennya siapa, akunnya apa. Heeh. Aku tahu password-nya juga. Mbak, Oh, boleh nggak sih? Aku baca gitu, iya. tapi dia nggak tahu gitu kan. Aku tahu itu aja Oke. sih. Terus lama-lama udah nggak nanyain HP lagi kemarin. Lagi Heeh. kesal, ya udah alhamdulillah sih. Jadi Tuh. bisa teratasi ya Mbak. Iya. Oke. Makasih Mbak Ingrid. Sama-sama. Mbak Ami atau Mbak Ika gimana? Aku sebenarnya ke setiap hari, paling weekend ya, apa saja yang dilakukan ketika bermain gadget, biasanya main game atau enggak lihat YouTube. Main game biasanya suka main game, kita bareng-bareng main game Ludo, bareng-bareng keluarga, ya buat kita aja sih. Kemudian aturan apa? Ya kadang-kadang nih si kecil nih, karena aku sering lihat HP, maksudnya lihat WhatsApp, ini si bayi sering-sering jadi suka, udah mulai mau kecanduan. Jadi aku kadang-kadang aku umpetin HP-nya, kadang-kadang aku balas WA-nya kapan, dibalasnya kapan, karena aku udah ngumpetin itu, takut kecanduan seperti itu. Jadi kalau untuk anak-anak sih weekend aja. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Ami udah share. Mbak Ika mau share? Oke. Mbak, tapi aku sebenarnya misalkan ya sama sih sama Mbak Debbie, kalau misalkan main ke rumah itu pasti dikasih gitu. Tapi itu tahulah mereka bolehnya kayak ikut, tapi itu juga nggak bakal yang sampai berjam-jam, setengah jam paling. Cuma sebenarnya ada satu neneknya yang apa kan lihat om-omnya pada main game gitu. Terus ntar dia kan minta. Aku karena emang nggak dikasih gitu kan. Itu dulu ya sempat dia kan pernah main HP gitu si Arsya sampai sejam itu didiemin aja, nggak aku udah ngasih tahu kan, tapi kata bapaknya udah biarin aja. Nggak sampai sejam sih, cuma kayak setengah jaman, tapi itu agak sering gitu setiap hari dulu banget itu. Dia sempat kayak gitu deh. Gitu itu ngaruh nggak sih Mbak? Terus kalau weekend gitu kadang ada neneknya suka ngasih. Pas anakku ngerengek gitu, yaudah nih punya mama gitu. Tapi kan aku apa sih nggak bisa gituinnya, gimana coba? Iya Pak. Iya ya. Paham banget Mbak posisinya gimana. Nanti coba kita bahas ya. Oke, aku bahas dulu tentang screen time atau penggunaan gadget secara keseluruhan ya.
Jadi sebenarnya moms tuh udah pada tahu gitu ya, kayak oh ya harus dibatasi gitu kan. Terus kalaupun mau misalnya digunakan si gadgetnya itu dengan tetap ada interaksinya gitu ya dengan moms gitu kan, kayak misalnya dijadikan contoh untuk mempelajari sesuatu gitu kan, atau tadi main games bareng sama anak, itu nggak masalah sih, nggak apa-apa. Bahkan itu tadi kalau misalnya di anak usia di bawah 18 bulan itu kan sebenarnya kayak kalau penggunaan gadget itu cuma boleh untuk video call gitu. Karena apa? Karena ada interaksi. Yang penting ada interaksinya gitu. Kalaupun saya mau screen time gitu ya, kita mau nonton sesuatu, itu jangan dibiarkan anak nonton sendiri kalau masih usianya kayak usia-usia di bawah 2 tahun gitu kan. Tapi kalau setelah itu mungkin kita bisa membatasi. Jadi kalau yang aku baca gitu ya, menurut American Pediatric Association itu anak itu boleh menggunakan gadget maksimal 1-2 jam per hari gitu. Jadi kayak iya betul, maksimal itu tuh di luar jam akademik gitu. Jadi misalnya dalam sehari nggak yang misalnya terus-terusan 2 jam gitu ya dia main handphone gitu. Misalnya Mams bisa bikin jadi 2 sesi misalnya gitu kan. Bisa nih setengah jam sesi pertama, terus nanti sorenya setengah jam sesi kedua gitu. Mams udah lebih tahu deh gimana untuk ngatur si jadwal anak ini. Tapi benar yang namanya jadwal itu harus ditentukan gitu. Jadi yang pertama adalah Mas tentukan jadwalnya, dan yang pasti adalah didiskusikan dengan anak. Jangan sampai dia kayak merasa, ih mama itu jadwalnya kapan bikinnya gitu kan, kok mama nggak tanya dulu sama aku gitu kan. Jadi ini harus jadi kesepakatan bersama gitu, apalagi anaknya udah pinter bertanya atau beradu argumen gitu kan. Jadi yuk kita komunikasi bareng-bareng sama anak gitu kan, kapan ya jadwalnya, berapa lama ya, pokoknya patokannya itu ya Mams, maksimal 1-2 jam gitu. Terserah Mams mau dibikin beberapa sesi, tapi per hari itu maksimal segitu. Itu di luar jam akademik atau di luar school from home gitu. Terus apalagi tadi penerapan aturan. Pasti ya Mams yang namanya menerapkan aturan gitu ya, kalau dia udah punya jadwal, terus kita udah punya nih durasinya gitu kan. Terus kalau misalnya perlu memang kalau misalnya dia udah tahu gitu ya jam, kita bisa tunjukin kan, oke, dari angka 12 sampai angka 6 ya, nanti angka 6 berhenti. Atau misalnya set aja alarmnya udah berhenti Kak, udah 30 menit, yuk kita lanjut ke aktivitas lain gitu kan. Kalau dia masih nggak mau, coba cari aktivitas lain yang yang dia suka gitu kan, atau kasih aktivitas fisik misalnya kayak gitu. Jadi kalau dampaknya adalah ya Mams, aku saya bahas tadi dari Mbak Ingrid, sebenarnya kayak ada dampak fisik dan psikologis sih gitu. Kalau fisik yang pasti dari kerusakan mata, terus kayak postur tubuh gitu kan. Terus kayak kondisi kesehatan dia juga, kalau anak udah kecanduan gadget tuh mereka akan cenderung lupa untuk kayak kebutuhan kebutuhan primernya, kayak misalnya lupa makan, lupa aktivitas lain gitu kan, kewajiban-kewajiban dia yang lain tuh kalau udah kecanduan agak sulit gitu untuk dikendalikannya. Secara psikologis pasti dia akan jadi kayak, apalagi kalau kecanduan gadgetnya itu untuk main game, mereka tuh akan merasa kayak stres gitu kalau misalnya belum bisa namatin satu level ini gitu, atau jadinya kayak kepikiran terus gitu. Terus kayak interaksi sosial dia juga dengan teman-temannya di dunia nyata tuh kayak berkurang gitu. Walaupun ya memang kayak benar tadi kata Mbak Ingrid tuh, ini tuh jadi salah satu, apalagi pandemi gini ya, mabar-mabar tuh jadi kayak interaksi sosial anak gitu kan, kayak main bareng gitu kan, main bareng game online gitu. Sebenarnya kalau masih dalam batasan yang wajar, karena kan sebenarnya tujuan game itu adalah sesuatu yang menyenangkan gitu ya. Tapi kan kalau berlebihan jatuhnya jadi kayak berdampak negatif gitu. Jadi kalau misalnya masih dalam batasannya sih nggak apa-apa gitu. Itu tadi. Terus apalagi ya, itu mengkomunikasikannya juga bisa yang tadi komunikasi efektifnya coba yang iMessage gitu kan. Bunda tuh sedih deh kakak main HP terus kayak gitu kan. Bunda sedih deh kalau kakak tuh jadinya suka marah-marah kalau misalnya Bunda udah kasih tahu jam main gamenya udah berakhir gitu. Coba yuk kita
main aktivitas yang lain gitu kan, bisa main kan bareng sama bunda gitu. Jadi kayak Moms bisa kok komunikasiin itu gitu. Terus kayak yang tadi yang udah Mbak Debbie lakuin juga itu kayak anak punya apa ya, kayak punya waktu khusus untuk screen time di rumah neneknya, ini juga bisa jadi salah satu cara untuk mengurangi screen time sehari-hari di rumah gitu kan, dan tetap perlu diawasi dan sesuai dengan batas waktunya gitu. Nah, yang soal tadi Mbak Ingrid bilang, pasti sebenarnya memang sulit ya Mbak kalau misalnya kita ada intervensi pengasuhan dari pihak maksudnya kayak ada caregiver lain gitu. Taruhlah misalnya tadi ada nenek gitu kan, kita sudah membangun suatu aturan dan kita berusaha untuk konsisten, tapi ada pihak lain yang mencoba mengintervensi aturan yang udah kita buat gitu kan, yang pasti itu akan jadi sesuatu yang kita udah pengen bikin konsisten tuh jadi nggak konsisten gitu. Nah, sebenarnya kayak yang perlu kita lakukan adalah kita coba komunikasikan si aturan ini kepada neneknya itu gitu, supaya apa? Supaya kita tetap punya satu alur aturan yang sama gitu. Nanti anak juga jadi nggak bingung loh gitu untuk untuk berperilaku sehari-hari di rumah tuh seperti apa gitu. Loh, misalnya kayak tadi kalau misalnya strict gitu ya, ibunya bilang enggak, udah nggak boleh main gadget gitu, tapi neneknya tetap ngasih gitu kan, itu juga nanti akan menjadi kayak buat anak kan aturannya kok jadi nggak konsisten gitu kan, kok sama nenek boleh, kok sama ibu enggak gitu. Jadi baiknya komunikasikan dengan nenek bahwa Bu, maaf, aku punya aturan gitu kan. Bu, aku punya aturan nih terkait gadget ini. Jelaskan kenapa, jelaskan nantinya akan berakibat apa gitu. Boleh ya Bu, kalau misalnya ini karena apa ya? Kalau dari pandangan nenek tuh pengen deket sama cucunya. Apapun yang bikin cucunya seneng akan dilakuin sama nenek kakek gitu. Beda dengan kita orang tuanya gitu. Kita pasti punya aturan, kita punya pola asuh yang kita pilih gitu. Tapi beda juga tujuannya dengan si nenek kakek itu gitu. Jadi kayak ada pandangan bahwa nenek kakek tuh pengen memenuhi semua keinginan cucunya supaya bisa deket gitu. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan terkait aturan itu antara orang tua dengan kakek nenek gitu. Kalau dari aku tentang materi ini Tetap aja begitu. tetap ya Mbak, memang agak sulit sih. Jadi memang kitanya yang harus jadinya menjelaskan kepada anak gitu. Oke, kalau tadi hanya jadi kayak apa ya, ada pengecualian gitu. Oke, kalau dikasih sama nenek nggak apa-apa, tapi tetap nggak boleh misalnya kayak tetap dibatasi gitu. Karena gimana ya, memang agak sulit sih. Nah, iya. Iya betul. Apa ya? Ya mungkin cara nenek menunjukkan kasih sayangnya seperti itu, ya kan Mbak. Iya. Tapi ya gimana ya, kita juga perlu memberikan pengertian sih sama anak gitu, bahwa itu tuh nggak selama dia ngerengek kayak gitu akan selalu dikasih, apalagi ngerengeknya sama kita gitu kan, karena kita punya aturan yang berbeda dengan nenek gitu. Kalau sama aku nggak berani. Dia sekarang kan ya, Sabtu kapan? Kalau udah Jumat, besok Sabtu dia tahu. Tahu, iya betul. Jadi aku udah tahu ya jadwalnya. Terus sempat kayak gini tuh Mbak, mulutnya. Oke. Itu dari situ kan, iya nggak sih? Sejak kapan ya Mbak? Sebenarnya kayak bisa udah hilang. Oh, udah hilang. Oke. Sempat itu waktu itu. Oh, sempat waktu itu. Karena dikasih. Mungkin ya Mbak, mungkin karena perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Mungkin ada tics. Tics itu jadi kayak gerakan yang tidak disadari gitu loh Mbak. Kayak misalnya orang tuh kadang suka ada yang kayak gitu, kayak ngedip-ngedipin mata gitu, atau itu tuh kayak berkaitan dengan aku takut kurang tepat gitu ya, bisa kayak cari-cari informasi lagi, itu kayak ada tics disorder biasanya gitu. Tapi ya itu tadi perlu pemeriksaan lebih lanjut sih Mbak, kayak sejak kapan, terus kayak
dalam situasi apa, biasanya seberapa sering munculnya gitu. Apakah hilang timbul atau gimana gitu. Sekarang udah nggak main HP, udah enggak. Udah enggak ya, betul. Iya, itu tadi karena ya kayak penggunaan gadget berlebihan kan bahaya ya Mbak gitu. Pas masih jet lag nggak ada ART gitu kan, terus Iya. gitu kan nontonnya lama banget. Dulu pas mau beli TV ribut dulu sama suami, kan udah sepakat nggak pakai, tiba-tiba gitu katanya buat nonton apa, tapi ya begitu akhirnya udah deh. Terus udah sesi tanya jawab kan ya? Boleh, iya Mbak. Jadi ini aku stop share aja ya, kita ngobrol-ngobrol aja ya Mbak. Kalau misalkan posisi anaknya berdiri kan, kita posisinya apa, berdiri juga? Kalau duduk tiba-tiba anak datang gitu kan, terus sapunya gimana? Dia lagi berdiri. Dia lagi berdiri. Kalau kita kayak ngikutin tinggi anak sih Mbak. Kalau misalnya anaknya nggak beda jauh tingginya dengan kita, dia berdiri, kita masih kayak, jadi kayak nggak berbeda jauh gitu ya, nggak masalah, tetap berdiri nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kayak dia jauh lebih pendek gitu ya dengan kita, ada baiknya kita jadi kayak duduk misalnya kayak gitu. Jadi kayak coba bisa untuk kayak face to face supaya apa? Supaya kontak matanya tetap terjalin gitu kan. Dia juga ngerasa kayak oh iya, Bunda tuh kayak tingkatannya nggak lebih tinggi gitu dibanding aku. Kayak kita tuh sama gitu. Jangan kita lebih tinggi kayak kita. Betul. Oke, gitu. Terus sama tadi kan ada tahapan bahasa ya per usia. Kalau cewek tuh bener nggak sih lebih cerewet, terus lebih ngomong, itu bener apa nggak sih? Apa cuma ini doang, kebetulan doang? Sebenarnya kayak aku belum baca lebih lanjut tentang penelitiannya sih ya Mbak, tapi kalau lihat di lapangan memang anak perempuan itu perkembangan bicaranya jauh lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan kalau anak laki-laki biasanya perkembangan motoriknya Mbak yang lebih cepat gitu dibandingkan dengan anak perempuan gitu. Biasanya sih seperti itu. Iya emang rata-rata gitu. Iya. Betul. Jadi apa ya, lupa. Oh iya, aku yang 7 tahun itu kalau ngomong cerewet, tapi kalau disuruh di depan umum gitu kok dia nggak mau ya? Itu wajar nggak sih? Diajarin bagaimana gitu? 7 tahun. 7 tahun. Di depan umumnya tuh maksudnya kayak di depan kelas kah? Atau misalnya sama... Disuruh maju. Terus suruh nanya. Karena minta sendiri sama waiter gitu kan. Apa ya? Sampai nangis lah kadang-kadang kayak gitu. Padahal mah iya bawel di rumah. Iya betul. Kan juga dia cepat bergaul gitu, hitungannya bukan yang malu enggak, tapi kalau disuruh maju gitu dia kenapa tuh? Oke. Jadi kalau misalnya anak berbicara di depan umum tuh kan kayak seolah-olah dia kayak ada yang menilai ya Mbak. Jadi mungkin dia khawatir bahwa dia akan dinilai, aduh aku takut nih nanti orang lain bilang apa ya gitu. Terus kayak aku cemas gitu kan, aku cemas nanti aku salah ngomong misalnya kayak gitu. Jadi kayak di pikiran anak tuh seperti itu biasanya ya. Ketika dia malu gitu ya untuk ngomong di depan umum, terus kayak memulai pembicaraan. Sebenarnya kalau dari anak Mbak Ingrid bilang dia gampang kok gaul gitu ya. Cuman di situasi ketika disuruh maju misalnya gitu kan, atau misalnya bilang ke waiters gitu kan, dia nggak maunya ya mungkin itu takut salah ngomong gitu kan, takut dinilai kurang baik misalnya gitu. Jadi kayak ada poin-poin penilaian gitu kan terhadap dirinya ketika dia ngomong di depan umum gitu. Mbak Ingrid bisa coba misalnya kayak nggak perlu dipaksa Mbak pertama itu. Kalau anaknya memang belum pede nggak masalah gitu kan. Tapi kayak bisa dicoba dari hal-hal kecil dulu gitu ya. Kayak misalnya coba yang di keluarga dulu. Kayak contohnya misalnya, soalnya kan sekarang juga sekolah dari rumah ya. Kalau dulu kan kita kayak belajar gitu ya ke depan, coba untuk
nulis misalnya kayak gitu kan. Jadi kayak memang stimulasinya tuh ada gitu. Kalau sekarang kan memang agak susah gitu ya Mbak. Atau misalnya coba ketika dia lagi sekolah dari rumah tuh dia lagi Zoom misalnya gitu kan. Kamu mau nggak coba tanya gitu, tanya sesuatu misalnya gitu. Misalkan Mbak Ingrid ikut denger nih gitu kan materinya apa gitu kan. Sama Mbak Ingrid dipandu gitu. Jadi kayak coba kamu tanyanya gini gitu. Coba deh. Nanti kalau misalnya udah dia udah mau tuh coba, jangan lupa diapresiasi gitu. Atau jangan lupa boleh kasih reward gitu Mbak, sama apa yang dia sukai misalnya kayak gitu. Jadi kan dia termotivasi ya gitu. Jadi termotivasi untuk mau melakukan hal itu gitu, mau mencoba gitu. Atau misalnya yang tadi yang bilang ke waiters juga bisa kok Mbak gitu. Sama Mbak Ingrid dikasih kalimatnya gitu, step by step-nya. Bilangnya gini, aku pesen nasi goreng 1 misalnya gitu. Terus kayak nanti Mbak Ingrid bilang, oke, nanti kalau misalnya kakak berani nih bilang, kakak boleh apa misalnya gitu. Jadi kayak ada reward-nya gitu. Jadi supaya dia mau mencoba, kayak gitu. Boleh dicoba nggak kayak gitu. Tapi masih wajar ya. Tadi kan disampaikan itu perasaan dia seperti itu ya, takut ngaruh nggak sih gara-gara akunya kadang suka marahin dulunya gitu. Ngaruh nggak dari situ terus anaknya jadi begitu? Sebenarnya tergantung konteksnya sih Mbak. Kalau Mbaknya marah karena dia salah ngomong gitu ya, mungkin ada kaitannya. Tapi kalau marahnya dalam konteks umum gitu ya, kayak mungkin nggak berhubungan sih Mbak gitu. Terus 7 tahun tuh berarti kelas 1 SD ya Mbak? Baru mau 1 SD? Oh, baru mau 1 SD, iya. Jadi kayak dia belum menemukan situasi yang seperti itu. Atau mungkin nanti kalau dia lihat teman-temannya gitu ya, dia kayak termotivasi pengen mencoba juga. Sering diledekin sama bapaknya sih. Bulan depan sih 7 tahun, kadang-kadang gitu aja masa nggak bisa. Cowok tuh gini-gini gitu. Gimana ya? Iya, jadi memang kalau itu tadi coba untuk tidak memberikan judgement ya Mbak ya gitu. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak mengurangi self esteem anak gitu Mbak. Jadi kayak mereka tuh merasa jadi kecil hati gitu ingin mencobanya gitu. Jadi kayak belum nyoba duluan udah digituin gitu. Iya betul. Jadi kayak baiknya ya udah biarin aja dulu dia suruh explore gitu. Nanti kalau dia berhasil oke, jangan lupa apresiasinya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia belum mau ya nggak apa-apa gitu. Oke, nanti kita coba lagi ya gitu. Jadi kayak nggak memaksakan itu sih Mbak. Kalau terus-terusan dikasih reward? Oh ya, terkait reward ini batasannya sebenarnya kayak kalau misalnya dia udah bisa gitu ya, udah bisa, udah mau mencoba, kiranya kayak nggak perlu untuk dikasih reward lagi sih nggak perlu Mbak. Iya, nanti malah jadi kebiasaan gitu kan. Iya, sebenarnya kayak kita memberikan itu untuk bisa merubah perilaku dia gitu. Jadi kayak hati-hati juga dalam penggunaan reward gitu ya, kayak jangan sampai dia terlena dengan reward yang kita berikan gitu. Apa-apa harus dikasih reward, gitu kan. Kayak penggunaan ini juga perlu untuk dibatasi gitu, hanya untuk merubah suatu perilaku yang tidak kita harapkan, misalnya gitu, atau kita mau membentuk suatu perilaku baru, misalnya gitu. Itu masih diperbolehkan. Gitu. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mbak. Satu lagi boleh nggak? Tapi bukan anak usia dini. Boleh, nggak apa-apa Mbak. 15 tahun. Jadi dulu sempat kayak diacuhkan gitu sama akunya kayak yang tadi lah pokoknya yang disebutin tadi tuh aku pernah gitu kan. Terus sekarang gimana yang memperbaikinya supaya dia ada trust gitu. Kalau aku tuh nggak gitu gimana cara ngomongnya. Terus kita misalkan dengan surat gitu dia sebenarnya geli nggak sih ngasih surat bareng paket gitu. Itu kan cowok ya gitu. Mbak bisa coba lihat bahasa cintanya dia apa. Dia lebih sukanya apa? Quality time. Oke, quality time. Cocok banget Mbak untuk cari quality time bareng dia. Jadi kayak misalnya Mbak Ingrid
cari nih aktivitas gitu ya, aktivitas apa sih misalnya yang dia suka, atau misalnya dia senang pergi kemana gitu, tapi ya hanya berdua misalnya dengan Mbak Ingrid gitu ya, atau mau family time sekalian juga nggak apa-apa gitu. Nah nanti di situ kan dia kayak ngerasa happy kan gitu, karena ya memang bahasa cintanya dia quality time gitu. Ya di situ kayak Kak, Bunda minta maaf ya dulu mungkin Bunda dan lain-lain gitu. Tapi ya memang butuh waktu sih Mbak gitu untuk bisa kita gitu ya memberanikan diri, pasti kayak kita juga merasa merasa bersalah gitu kan dulu seperti apa, terus kayak bingung juga mengawalinya gimana gitu. Tapi kalau memang anak Mbak Ingrid suka gitu ya dikasih suatu hadiah gitu, terus kayak Mbak Ingrid kasih surat gitu ya mengungkapkan apa yang ingin Mbak Ingrid katakan, nggak apa-apa, lakuin aja Mbak gitu. Yang mana yang menurut kan pasti Mbak Ingrid yang lebih paham ya kondisi anaknya tuh Mbak Ingrid seperti apa gitu. Jadi kayak yang mana ya yang lebih cocok gitu. Ya udah coba aja gitu. Nggak perlu takut Mbak. Belum terlambat ya. Iya betul, belum terlambat. Pokoknya kayak semasa jadi kayak nggak hanya misalnya kayak ada orang bilang kalau attachment tuh dibangunnya di awal kehidupan misalnya gitu kan, kalau misalnya udah telat itu kayak ya udah akan ada masalah yang terjadi misalnya gitu, atau akan ada perbedaan perilaku di antara anak-anak yang lain yang attachmentnya misalnya dapetnya secure gitu. Kalau misalnya masalah hubungan antara anak dan orang tua sih sebenarnya kayak masih bisa loh gitu di sepanjang tahap kehidupannya tuh kita istilahnya kayak kita coba perbaiki gitu untuk dapetin si hubungan orang tua anak yang lebih baik gitu. Amin. Makasih. Iya, Mbak. Rajin banget. Mbak Ami, aku terus ini. Ayo, mumpung ada artisnya. Terima kasih Mbak Sofi. Iya. Sebenarnya sih kita sudah paham ya komunikasi efektif itu gimana pada anak, tapi kitanya juga sih masalahnya di kitanya ya. Kadang-kadang kita kebablasan, kadang-kadang kita juga suka marahin anak, terus habis itu kita ya Allah kok kita marahin anak gitu. Intinya sih dari kita itu gimana itu. Iya betul. Gini sih Mbak, kalau misalnya kita lagi marah sama anak gitu ya, kayak coba menarik diri dulu deh dari anaknya. Jadi jangan langsung kita mencoba komunikasi gitu. Karena apa? Ya itu tadi berusaha untuk emosi kita tuh yang positif atau netral gitu ya. Kalau kitanya ada di posisi negatif, di emosi negatif tuh jadinya komunikasinya juga mungkin akan berdampak negatif gitu ya. Itu jadinya kayak kita pengennya marah sama anak, padahal mungkin yang bikin kita emosi itu bukan dianya, misalnya kayak gitu kan, ada hal-hal lain misalnya kayak gitu. Jadi kayak betul, jadi kayak jangan sampai anak tuh jadi pelampiasan dari amarah kita gitu. Kayak coba kamar dulu gitu kan, tarik nafas dulu apa gitu kan, atau nanti dulu deh ngomong sama anaknya gitu kan, apa dulu misalnya mau nonton drama dulu sebentar misalnya kayak gitu, boleh minum dulu gitu kan, atau sebentar deh sambil sholat dulu misalnya kayak gitu, itu juga boleh. Jadi kayak berusaha untuk ambil jeda, menenangkan diri dulu, baru kita balik lagi gitu komunikasi sama anak itu. Butuh latihan sering-sering itu Mami biar bisa jadi refleks. Betul. Teorinya dikasih tahu iya entar belum. Tipsnya apa ya, minta sama waktunya juga udah ini ya, udah over. Tipsnya apa biar bisa refleks yang kayak gitu ya Mbak Ami ya? Iya betul. Biar ingat time out dulu. Sebenarnya kayak tipsnya adalah Mbak, membiasakan diri sih, karena kalau udah jadi kebiasaan tuh akan otomatis gitu kan, dan memang membangun kebiasaan tuh nggak mudah gitu. Jadi memang perlu untuk kita mulai gitu ya, kita mau mulai terus kitanya juga konsisten gitu. Kalau kita udah mulai tapi nggak konsisten, nggak akan jadi kebiasaan gitu sih. Tetap nggak ada cara cepatnya Mbak, tetap begitu. Iya betul.
Tetap butuh waktu, butuh proses ya Mbak. Bismillah. Sama ini Mbak, ekspresi kita ketika menahan marah itu nggak bisa diumpetin tuh gimana? Nah, iya. Iya betul Mbak Debbie, kalau itu ya wajar ya, kita juga sebagai manusia pasti kayak kadang ekspresi emosi itu kayak spontan gitu kan. Memang agak sulit sih, tapi ya kita coba ya Mbak gitu untuk bisa lebih dikelola gitu kan. Kalau misalnya tiba-tiba, aduh, oh tadi marah ya gitu kan, tadi salah satu komunikasi efektif adalah kita mau untuk minta maaf gitu ya ketika kita melakukan kesalahan. Jadi kayak kalau kita memang kelepasan gitu, nggak perlu malu gitu untuk ungkapin kayak, aduh maaf ya tadi mama agak marah gitu nadanya, atau tadi mama kelihatannya marah ya sama kamu, maaf ya gitu, harusnya mama nggak seperti itu gitu. Jadi kayak dia juga merasakan kayak, oh iya, yang tadi mama lakuin tuh nggak apa ya, istilahnya kayak kurang tepat gitu. Jadi kayak mereka juga merasakan, oh iya, nggak semata-mata mama tuh ya marah gitu aja sama aku gitu. Jangan sampai mereka merasa mama tuh marah-marah terus kayak gitu tuh karena nggak peduli ya sama aku gitu. Nah nanti jadi merekanya nggak mau dong membangun komunikasi sama kita gitu. Mau sharing nih, ada yang lucu tuh Ali. Minta maaf, entah besok juga lupa. Dulu Ali suka gituin aku, Mbak Mi. Tapi kalau sekarang apaan sih kayak ya udahlah, mungkin gitu nggak sih? Ya udahlah, ya udah ngapain sih bahas lagi gitu. Tapi dia udah mau cerita lagi sama aku, udah nyambung bahas novel, kan suka tereli sama-sama. Jadi alhamdulillah, cuma kan kadang kita ingat lagi gitu, jauh atau gimana, baper aja sih ibunya. Gitu sih Mbak. Mbak, terus mau tanya juga nih, aku tuh kadang suka bikin triknya gini, misalnya udah, suka ngusilin adiknya, bener-bener bikin berkali-kali dikasih tahu nggak bisa, akhirnya aku minta tolong sama bapaknya, misalnya baru pulang dinas, ajak dong abang ke mana makan berdua, minum es kelapa kayak atau apa gitu, terus kasih tahu, mama nggak suka ini gitu kan, di rumah nggak bikin mama pusing atau apa Iya. sama ayahnya kayak gitu kan. Iya. Nah, udah dikasih tahu sama ayahnya, berubah tuh misalnya cuma 3 hari, besok begitu lagi gitu. Akhirnya aku suka pakai trik gini Mbak, trik yang ngerasa kayak terzolimi. Kayak nangis gitu loh. Iya. Kamu kok nangis? Aku sedih ya sama abang, gini gitu kan. Iya. Tapi karena aku sering lakuin kayak gitu. Jadi tahu polanya nih kalau papa udah ngomong kayak gini, terus dia lupa lagi, aku pakai trik kayak gitu, dia tuh yang udah nggak peduli. Iya. Mbak gitu. Jadi tuh karena kan dia ini lagi masa-masa kritis banget, debat mulu, ngelawan terus, jadi pusing gitu. Jadi aku belum bisa menemukan komunikasi yang efektif buat dia gitu Mbak. Ada lain nggak Mbak? Iya. Sebenarnya kayak kalau yang tadi Yang kalau Mbak dilakukan, kalian aku nambahin. Iya boleh Mbak Leti, boleh. Mana aja Mbak Leti. Iya, jadi masa-masa masa-masa 7 tahun tuh kayak rebel gitu loh. Jadi apa ya? Kita udah netapin jadwal nih ini ngapain. Tapi tuh kayak sengaja gitu loh, sengaja buat aku mau ini gitu. Enggak, sekarang kan jadwalnya ini. Enggak mau, aku maunya ini gitu. Kayak rebel banget gitu, enggak mau, aku enggak mau ikutin jadwal kayak gitu. Gimana gitu komunikasi efektif. Iya, oke. Makasih Mbak Leti, Mbak Debbie. Jadi memang di anak usia ini kan kayak mereka tuh istilahnya kayak rasa ingin tahunya juga kayak makin gitu ya. Apalagi yang itu tadi Mbak Debbie yang senang ngusilin adiknya gitu kan sampai nangis dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau misalnya yang bahas tadi yang polanya Mbak Debbie gitu ya, mencoba untuk ayahnya yang yuk quality time, terus kayak dikasih tahu gitu kan, tadi tuh bunda tuh kurang suka loh, misalnya abang begini, kakak begini, tapi dia udah tahu kan polanya. Oke, kalau misalnya udah tahu kayak gitu, Mbak Debbie coba Mbak Debbie-nya yang yang langsung berkomunikasi gitu kan, kayak coba yang tadi Mbak yang iMessage tadi tuh sebenarnya kayak Mbak Debbie udah coba ya, yang kayak bunda tuh sedih kalau misalnya kakak ngusilin, iya nggak sih Mbak tadi?
Iya, Nah, respon dia biasanya gimana tuh, Mbak? responnya iya mah, maaf mah, udah habis itu pergi lagi. Oke, iya memang. Jadi kayak ya gitu sih Mbak, ya perlu kita ya istilahnya stok sabarnya harus dibanyakin gitu ya Mbak ya untuk menghadapi anak gitu kan. Yang pasti gini, iya betul. Jadi kayak nggak apa-apa sih Mbak menurutku gitu ya. Kayak yang penting adalah si komunikasi ini tetap dijalankan gitu. Walaupun dia kayak oh iya iya gitu, tapi nanti, dilakukan, tapi setidaknya dia tahu gitu kalau misalnya, apa yang dia lakukan itu bundanya misalnya nggak suka, bundanya itu sedih gitu kan, terus nanti akan ada momen di mana, "Oh, bunda tuh nggak suka ya aku kayak gitu," gitu. Jadi kayak aku harus seperti apa, atau mungkin, bisa kayak dicoba, kalau apa ya, agak sulit sih ya, Mbak, maksudnya kayak karena tuh, hubungan antara kakak dan adik tuh mungkin ada, sibling rivalry gitu ya, Mbak, nggak tahu sih kayak perbedaan usianya berapa gitu ya, tapi kayak mungkin dia merasa dia pengen ngusilin adiknya karena aku pengen dapet perhatian bunda, misalnya gitu. Jadi kayak, coba deh Mbak Debbie lihat gitu ya, kayak kalau dia ngusilin tuh apa sih gitu, di balik itu apa yang dia pengen gitu. Apakah, jadinya Mbak Debbie, harus melakukan aktivitasnya yang memang dilakukannya yang bersama-sama terus gitu ya, melibatkan keduanya, mengurangi kayak, kegiatan yang hanya dilakukan intens misalnya dengan adiknya, terus dia merasa kayak, "Oh, aku nggak diperhatiin," misalnya kayak gitu. Yang lebih tahu sebenarnya situasinya Mbak Debbie sih gitu. Jadi memang, dicoba aja Mbak gitu. Tetap tadi yang, komunikasi iMessage-nya itu udah bagus Mbak sebenarnya, nggak apa-apa sih kalau misalnya dia yang penting dianya masih merespon, itu tetap dilakuin nggak apa-apa gitu. Tapi coba, cara lain kayak coba ditemukan apa ya yang membuat dia tuh, seneng isengin adiknya gitu. Nanti dari situ Bukan nanya Mbak, dia cuma bilangin, "Iya, habisnya adiknya lucu," gitu doang. oke, iya iya. Udah dia bilang gitu, nanti adiknya ngerasa kayak dibully Bang, soalnya kamu suka Nah, ngegangguin dia tuh sampai nangis, sampai teriak-teriak, jangan gitu. Nanti dia mhm. sekolah ketemu sama temen yang kayak gitu. Jadi kan adiknya itu, kurang komunikasinya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya dia kesel langsung tonjok aja, Bang, entar abangnya nangis gitu. Oh, iya Enggak iya, gitu, betul dia tuh betul. seneng banget gangguin adiknya gitu. Iya iya, iya. Karena Meskipun gemes dipukul, gitu ya? ditendang sama Mhm, adiknya gitu ya, dia nggak mau iya iya. balas, tapi bonyok, Oh. nanti benjol gitu Oh, iya kan. iya, betul betul. Ini sih kayak relasi sibling gitu ya, Mbak, maksudnya kayak pasti akan ada yang seperti ini gitu, kayak ada, ada keseruannya gitu kan, ada, istilah kayak ada pertengkarannya gitu, tapi, harapannya sih kayak mereka masing-masing belajar gitu, apa sih yang, apa yang mereka lakukan ini, di kehidupan yang mendatang tuh akan kayak jadi, "Oh, aku dulu tuh gini gini gini," jadi kayak nggak apa-apa sih Mbak gitu, selama, tidak membahayakan ya, jadi Mbak Debbie-nya tetap ngawasin gitu. Itu sih, Berarti gitu emang lagi Mbak. tahap kali ya Mbak ya? Iya betul, kayak, apa sih, ada istilahnya kayak di usia 2 3 tahun, terus tuh nanti ada lagi tuh ya usia-usia ini Mbak, anak-anak 7 tahun ya, karena dia mau peralihan juga kan dari TK ke sekolah dasar nanti, tapi ke sananya tuh akan, jauh lebih matang gitu. Jadi mereka akan dengan sendirinya tuh kayak tahu gitu, oh iya oke kalau, kalau, ibuku ngasih aturan, oh iya itu, sesuatu yang harus aku ikuti misalnya kayak gitu. Kalau enggak nanti aku, akan dapat konsekuensinya gitu. Jadi kayak nggak apa-apa sih Mbak, tetap kayak kalau aturan gitu ya, tetap dikenalin, komunikasi juga nggak apa-apa, tetap dijalanin yang tadi gitu. Tapi nanti lama-lama sesuai dengan kematangan, usianya, perkembangannya juga akan lebih matang gitu. Oke, makasih ya Mbak Ya, Sofi. sama-sama Mbak Debbie. Mbak Sofi. Iya, Mbak. Mbak Mi masih mau nanya nggak? Oh, udah.
Oh, nggak kerasa ya, udah mau jam Ya. 3. Ya Mbak, aduh maaf ya sampai. Nggak apa-apa, Mbak. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Nggak ada? Oke, kita foto dulu ya Mbak ya, boleh ya? Boleh. Foto. Sini. Saya mau ikut. Sini. Nih, yang pinter nih, Bu. Gitu. Namaku. 1, 2, Biarin nih, Bu. 3. Pintar. Kasih, Bu. Gitu gimana? Terima kasih, Bu. Oke, Sama-sama. Makasih. Iya. Mbak Sofi ada kenang-kenang. Tadi dedenya umur berapa, Mbak? Baru 12 bulan, Mbak. Berapa putrinya? Baru 1, Mbak. 1. Iya. 1, alhamdulillah ya. Cewek ya, Iya, Mbak? Mbak. Iya, cewek. Pinter ya, nggak rewel. Gampang. Eh, Anaknya yuk. Udah yuk. Kasihan Mbak Sofi. Tapi Tetap kayaknya aja ibunya juga dari- sabar ya. Iya, sabar banget ya. Mbak, tapi kalau ke anak sendiri mah ya gitu, gimana ya Mbak? Tetap ada up and down-nya juga kok. Kadang, aduh kenapa sih nggak bisa diem, misalnya gitu. Aduh Manusia kenapa juga. susah makan? Iya, tetap Mbak. Hehehe. Jazakillahu khairan. Iya. Barakallah ilmunya ya, mudah-mudahan tambah berkah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh ini, Masih apa-apa nih, tapi kita punya kenang-kenangan. ih Mbak nggak usah repot-repot. Oh iya Mbak, ini deh. Masya Allah, terima kasih. Senang banget. Terima kasih ya, tim First Teacher. Materinya banyak Mbak Sofi. Iya, boleh Materi. nanti aku kirim ya Mbak. Nanti aku kirim lewat Mbak Leti ya materinya. Tentukan Mami. Iya, Mbak, aku mau pesan ini deh, yang namanya parenting itu nggak satu arah ya Mbak, nggak seperti kita memberikan instruksi pada anak, tapi yang namanya parenting itu adalah interaksi antara kita dengan anak gitu. Jadi kayak jadi kayak jangan berharap kalau kita ngasih satu kali satu instruksi, satu arahan itu anak akan langsung bisa untuk melakukan sesuatu apa yang kita inginkan gitu. Tapi kita butuh yang namanya interaksi. Makanya kenapa hubungan orang tua dan anak itu dibangun dengan komunikasi yang efektif. Gitu. Nah, fondasi ya Mbak. Iya betul. Ini sih yang penting. Gitu. Terima kasih closing-nya. Iya, sama-sama Mbak. Kita Jadiin kuat tuh Mbak Ami. Jadiin kuat. Udah. Maaf. Oh. Jatuh ya nak. Kita mau lihat di recording-nya. Oke, kita tutup dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, dan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Sofi atas Sama-sama Mbak. Kasih. Terima kasih ya Mbak semuanya. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya izin live ya. Semuanya sehat selalu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, jangan pada live dulu, bentar. Siap. Ya, siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengar Mbak Sofi, mudah-mudahan banyak insight yang membuat kita ke depannya lebih baik lagi buat menghadapi anak-anak ya. Dan berusaha konsisten ya Mbak Ingrid ya. Ada di chat. Berusaha konsisten ya. Ya kan alhamdulillah kita udah kita mau ngebahas tim kita nih.